Niku aliran nopo terus kelompok nopo terus kegiatan sing jenengan lakukan di atas puncak Lawu niku pripun ngaten? Alirane sami mawon NU. NU nggih, Nahdlatul Ulama nggih. NU nggih, kapenggale ibaratnya ngurmati para sunan. Ngurmati para sunan ziarah wonten Gunung Lawu, puncak Lawu ngaten nggih. Perlu dipertanyakan gitu ya. PCNU setempat itu harus memberikan apa tindak lanjut ya. Harus menelisik ini orang-orang ini siapa, di mana gitu ya. Apakah benar orang-orang NU dan kenapa pemahamannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah huda. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dimurahkan rezeki dengan rezeki yang barokah, dipanjangkan umur dengan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di ngaji perspektif kita kali ini, sahabat-sahabat, saya ingin membahas terkait dengan fenomena yang baru-baru ini viral, yaitu adanya sejumlah orang ya yang berpakaian putih-putih, menggunakan jubah, menggunakan surban gitu ya, naik ke puncak Gunung Lawu dan melakukan ritual di tempat itu gitu ya. Dan videonya kemudian menjadi viral setelah direkam oleh beberapa pendaki yang juga naik ke sana ya. Dan setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, ternyata ini adalah beberapa orang yang katanya sholat Jumat di sini dalam rangka memperingati atau dalam rangka menghormati bulan Syuro gitu ya. Dan mereka sudah melakukan hal ini itu sudah lama ya, sudah sering mereka lakukan, bahkan menyebut 14 kali mereka lakukan. Dan yang paling aneh adalah di pengakuan mereka ini mengaku orang NU gitu ya. Coba kita dengarkan penjelasannya dulu. Ini ada satu video yang saya dapatkan di salah satu channel media ya. Klarifikasi atau pertanyaan sejumlah wartawan terhadap kepolisian terkait dengan orang ini. Dan inilah klarifikasinya. Coba kita dengarkan. Nah, umpami kepanggihan teng pundi niki? Riki no pripun ngoten. Dadi kersane jelas saestu. Jenengan daleme pundi niki? Posisi wonten pundi? Kradenan Sambung Bangi. Keradenan Sambung Bangi. Niku Purwodadi nggih berarti nggih. Ya, jadi itu orang Purwodadi ya teman-teman ya. Ngeten niki kan niki kula nembe di wawancarai kalian media, kalian Pak Kapolsek. Jenengan sakit menjawab sekilas Pak, mengke lain waktu kula tak panggihan jenengan supaya niki segera terjawab Pak Romo. Nggih, ngaten nggih saged. Nggih, monggo langsung mawon. Niku aliran nopo terus kelompok nopo terus kegiatan sing jenengan lakukan di atas puncak Lawu niku pripun ngaten? Alirane sami mawon NU. NU nggih, Nahdlatul Ulama nggih. NU nggih, kapenggale ibaratnya ngurmati para sunan. Ngurmati para sunan ziarah wonten Gunung Lawu, puncak Lawu ngaten nggih. Sing diziarahi boten berarti Mbah Sunan Lawu nggih. Mbah Sunan Lawu. Nggih, lajeng lah niku cara ucapan sing diucapne napa niku Pak Rohmat? Ucapane nggih ngaji tawasulan. Ngaji tawasulan nggih. Nggih, artosipun untuk menepis menjawab netizen sing viral niku nek dianggap aliran sesat dan sebagainya niku pun terjawab ngaten nggih. Niku kelompok jenengan saking NU terus melakukan ziarah Sunan Gunung Lawu.
gitu. Terus ucapan-ucapan yang disebutkan, yang diucapkan niku tawasul, ngaten nggih. Niku setiap tahun dilakukan ngaten Pak Rohmat. Nggih laras pun ping sekawan welas nek mboten gantu. Pun ping sekawan welas teng Gunung Lawu nggih. Nggih. Terus pakaiannya nggih anu leres ngoten terus awit tahun ke tahun. Laras nggih. Oh, nggih. Kuwi ibaratnya cara bagi tiyang Islam kan kebesaran tiyang Islam ya Pak. Nggih. Berarti setiap tahun pun berjalan 14 kali niku melakukan nopo doa wonten puncak Gunung Lawu menghormati Sunan Lawu, selalu menggunakan pakaian jubah-jubah putih ngaten nggih. Nggih laras nggih. Anggotane jenengan pinten Pak Rohmat kalau ben minggah? Lah sing dek wingi 100 tiang. 100 nggih. Banyak ya. 100. Yang langkung semonten ngoten nggih. Nggih kirang langkung samonten sesuai data Yo wonten ngoten mriki. niku nggih boten tentu. Nggih. Jam Boten berapa? tentu rek kedah 100 ki boten. Nggih. Bisa entene tiyang. Nggih Pak Rohmat. Terus niku jenengan ngelampahi niku jam pinten kalau ben? Dintene Jumat nggih, napa Kamis e? Jumate nggih. Nggih. Jumat sonten sekitar maghrib langsung munggah haji tawasul apa sing sepindahan kaping kalih ibaratnya tak derenge Jumatan langsung munggah teng Jumatan. Oh ngaten, berarti kegiatan sing teng Tugu Lawu nika saderengipun Jumatan nggih. Nggih, saderenge langsung munggah Jumatan, Pak. Nggih. Kula kinten nek niku nglampahi niku tanggal surone tanggal pinten biasane Pak Rohmat? Biasanya bakal tanggal 11 apa suro nek sing penting enten hari Jumat. Oh, bakdo tanggal 11 Suro dan dintene Jumat nggih. Nggih ngaten. Sementara ngaten Mbak Bilih wonten saking media Bisa juga sholat Jumat. Bisa sholat Jumat. wonten nginggil melakukan sholat Jumat Pak Rohmat. Nggih. Nggih, karena di atas udah 100 orang nggih. Di atas 40 ya. Nggih. Jenengan ganti baju ten nginggil napa ten saking ngandhap Pak Rohmat? Ganti baju putih di tempat di tempat nggih. ngikil. Nggih. Berarti baju itu mboten diagem saking ngandhap nggih, diganti ten nginggil nggih. Nggih. Pak selalu lewat Cemoro Sewu atau lewat jalur lain? Panjenengan kalau ben masuk minggah teng Gunung Lawu niku modal pintu Cemoro Sewu nggih. Nggih. Mandhape nggih Cemoro Sewu nggih. Nggih. Cukup? Sip. Oke. Itu ya sahabat-sahabat ya penjelasan dari Rohmat yang dihubungi oleh pihak kepolisian ini, bahwasanya bisa kita ambil ceritanya itu adalah pertama, orang-orang ini naik Gunung Lawu dalam rangka untuk ziarah Sunan gitu katanya. Dan Sunan yang akan mereka ziarahi itu adalah Sunan Lawu. Nanti kita cek ya Sunan Lawu ini ada apa tidak. Kemudian yang kedua, mereka itu ketika ditanya apa yang dibaca ketika acara itu, mereka mengatakan bahwa mereka itu ngaji dan tawasulan. Kemudian yang ketiga, karena mereka naik itu hari Kamis dan kemudian tiba di sana hari Jumat, apakah di sana Jumatan? Katanya mereka Jumatan di sana dan lengkap cukup gitu ya, 40 orang itu. Apakah boleh gitu ya orang yang Jumatan di atas gunung berjumlah 40 orang dalam kondisi seperti itu, apakah boleh gitu ya? Nanti kita akan coba bahas ya. Dan kemudian yang paling penting ini yang mungkin akan menjadi fokus dalam video ini adalah pengakuan mereka terkait dengan bahwa mereka ini adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Baik sahabat-sahabat, kita mulai dari yang pertama ya. Mereka katanya naik ke Gunung Lawu itu untuk ziarah Sunan ya. Yang mereka ziarahi itu adalah Sunan Lawu. Nah, kalau kita cari cerita tentang Sunan Lawu ini akan sulit kita temukan ya, kecuali itu hanyalah sebuah cerita mitos atau cerita rakyat yang tidak berdasar secara sejarah ya.
itu sudah pernah dibahas di beberapa kampus ya terkait dengan adanya mitos tentang Sunan Lawu ini. Memang nggak ada gitu ya. Walaupun kemudian ada cerita-cerita bahwa ini adalah putranya ini, tetapi sebetulnya itu adalah hanyalah cerita rakyat satu. Kemudian terkait dengan bacaan-bacaan mereka yang ada di atas gunung itu, yang katanya mereka ngaji, mereka tawassulan gitu ya. Ngajinya itu nggak masalah. Apalagi mereka ngaji Al-Quran gitu ya. Atau mungkin dia ngaji dalam artian bahwa mereka ada yang ceramah di situ kemudian yang lain mendengarkan. Yaitu positif saja gitu ya. Artinya mau ngaji di mana saja itu kan boleh. Mau ngaji di masjid, mau ngaji di atas gunung, itu sesuatu yang tidak masalah. Kemudian mereka juga tawassulan katanya. Ya, tawassulannya mungkin ya kalau tawassulannya kepada Rasulullah, mungkin ya kepada para ulama ya. Itu tidak jadi masalah. Itu hal yang lumrah, hal yang boleh. Mau tawassulan di mana saja boleh. Tetapi kemudian ada beberapa aktivitas yang kita lihat di dalam kegiatan mereka itu mengelilingi di situ ya, mengelilingi seperti tawaf. Nah ini ritual macam ini itu gimana itu? Saya tidak pernah menemukan ada orang tawassulan sambil dia berkeliling seperti itu atau dia ngaji gitu ya sambil dia tawaf seperti itu gitu ya. Ritual di dalam agama kita khususnya paham kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak kita menemukan hal seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan mereka Jumatan di situ. Naik hari Kamis, kemudian katanya mereka Jumatan di situ. Nah kalau kita cari di mazhab Mu'tabarah, tentu saja Jumatan itu kan salah satu syaratnya itu adalah mereka itu harus mukim gitu ya. Sah Jumatannya 40 orang tapi itu harus mukim. Artinya mereka bukan dalam rangka bepergian. Nah, orang-orang ini kan datang dari jauh ya, dari daerah yang jauh, kemudian dia dalam keadaan musafir. Maka dia termasuk orang-orang yang tidak sah Jumatan kalau melaksanakannya dengan 40 orang dengan sesama orang musafirnya. Kecuali kalau orang-orang di sekitaran Gunung Lawu, Jumatan di Gunung Lawu gitu cukup 40 orang ya mukim laki-laki gitu ya. Maka itu sah Jumatannya. Nah ini juga sudah sedikit agak melenceng ya. Dan terakhir ini yang paling penting mungkin saya komentari adalah bahwa mereka itu mengaku Nahdlatul Ulama. Dan ini kemudian digoreng oleh sejumlah media gitu ya bahwa oh ternyata ini adalah orang-orang NU gitu. Dan kemudian orang-orang yang anti NU memang yang sudah di dalam hatinya itu sangat membenci NU kemudian mengatakan ini loh perbuatannya orang-orang NU ya. Tawaf di Gunung Lawu. Ya kayak gitu kan. Nah, ini menurut saya dari kita Nahdlatul Ulama itu penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu. Orang-orang bisa saja mengaku sebagai Nahdlatul Ulama, tapi belum tentu ya. Jadi kalau kemudian tadi dia katakan bahwa dia ini adalah Nahdlatul Ulama, saya kira perlu dipertanyakan gitu ya. PCNU setempat itu harus memberikan tindak lanjut ya. Harus menelisik ini orang-orang ini siapa, di mana gitu ya. Apakah benar orang-orang NU dan kenapa pemahamannya seperti itu? Karena banyak sekali sekarang orang mencatut ya nama NU itu kemudian mendapatkan legitimasi keagamaan di tengah masyarakat gitu. Wah, kita NU gitu. Tapi ajarannya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah gitu ya. Karena konsep amaliyah dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang pertama itu harus didasarkan kepada syariat. Harus ada dalil yang ditemukan baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ijma' qiyas ya, qaul sahabat. Sehingga di Nahdlatul Ulama juga disyaratkan itu harus merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar gitu, para ulama yang muktabar atau kitab-kitab yang otoritatif, para ulama yang otoritatif dalam bidangnya. Juga ada beberapa syarat lain, misalnya semua amalan-amalan tradisi-tradisi di Nahdlatul Ulama itu harus ada ketersambungan sanad ya dengan para pendahulu kita. Jadi kalau dikatakan cara seperti tadi itu adalah amalan orang NU, itu jelas bukan ya. Tidak ada sejarahnya, tidak ada ajarannya di Nahdlatul Ulama itu yang mengajak kita untuk ziarah ke sebuah gunung misalnya, tempat-tempat yang dianggap sebagai masyarakat itu sebagai tempat keramat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada.
Kalau ziarah kubur, iya, ziarah kubur itu kan kita menziarahi makam para aulia, para orang-orang soleh, orang-orang alim, itu hal yang biasa, dan kita kemudian bertawasul di situ, artinya bukan kemudian kita minta ke kuburnya gitu ya, tetapi kita bertawasul kepada melalui para alim ulama yang ada di sana, dan mohonnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Saya kira itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi sekali lagi pencatutan nama NU ini perlu diklarifikasi ya, jangan sampai kemudian orang beranggapan bahwa apa yang dilakukan orang-orang ini adalah tradisinya dari Nahdlatul Ulama. Saya kira ini PCNU di sekitar sana ya, di Gunung Lawu atau sekitarnya itu, atau dari mana asalnya orang-orang tadi itu harus berbicara dan menjelaskan kepada publik supaya orang tidak salah paham gitu ya, bahwa ini bukan tradisi Nahdlatul Ulama gitu ya, bukan tradisi kita menziarahi, apalagi sampai ada ritual tawaf di Gunung Lawu, itu jauh sekali dari tradisi kita, jauh sekali dari ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saya kira demikian sahabat-sahabat, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Allahu a'lam bishawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.